Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait alur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Sebelum masuk dalam pembahasan materi terkait alur penyelesaian perkara perdata, saya akan menjelaskan gambaran umum penyelesaian perkara perdata. Ada dua macam perkara yang diterima di pengadilan tingkat pertama, yaitu yang pertama adalah permohonan dan yang kedua adalah gugatan. Yang pertama itu permohonan. Masalah yang diajukan itu bersifat kepentingan sepihak. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berbeda dengan gugatan, gugatan itu mengandung sengketa antara dua pihak. Jadi ada pihak pertama dan ada pihak kedua yang bersengketa. Kemudian standar prosedur pengajuan perkara permohonan. Nah, standar prosedur pengajuan perkara permohonan ini diatur oleh SK Badilum tahun 2018. Nah, alurnya ini adalah yang pertama itu adalah permohonan pendaftaran. Surat permohonan disertai dengan surat kuasa jika menggunakan kuasa. Nah, yang kemudian yang kedua itu petugas PTSP atau PTSP Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara. Kemudian yang ketiga, jika lengkap akan diserahkan kepada Patmut Perdata untuk menghitung panjar biaya perkara. Kemudian yang keempat itu diserahkan kepada kasir untuk dibuatkan SKUM. Kemudian yang kelima, permohonan membayar panjar ke bank, kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir. Nah, yang terakhir itu kasir menginput perkara permohonan ke SIPP, kemudian pemohon menunggu pengadilan sidang. Nah, selanjutnya ada standar prosedur pengajuan perkara gugatan. Standar prosedur pengajuan perkara gugatan ini diatur oleh SK Badilum nomor 1221 tahun 2018. Sebelumnya ada standar prosedur pengajuan perkara permohonan itu diatur oleh SK Badilum nomor 1220 tahun 2018. Nah, untuk standar prosedur pengajuan perkara gugatan ini dia sama dengan standar prosedur pengajuan perkara permohonan. Nah, itulah sekilas penjelasan dari saya. Untuk alur persidangan perkara perdata akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk rekan-rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan alur awal penyelesaian perkara perdata. Yang pertama ada pendaftaran perkara. Nah, di pendaftaran perkara ini, pihak yang sedang berperkara atau kuasa datang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan atau permohonan dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua ada tahapan penanganan perkara di persidangan. Perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi alur perkara penyelesaian sengketa perdata. Di sini ada tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak perkara pada setiap kali persidangan. Pada pasal 56 ayat 2, ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008.
Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama berakhir tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelumnya pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak perkara. Dalam pasal 154 EB, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat damai, maka dibuatkan akta perdamaian atau akta vergiftig. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya, pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diujuk ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan setiap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan tahap berikutnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan pada pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekonvensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Daplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya, menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian diatur oleh hakim. Kedua, kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan pula secara tertulis. Selanjutnya, musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam rapat permusyawaratan
majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan dissenting opinion. Selanjutnya, putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya atas pemaparan materinya. Catatan terpenting dalam alur penyelesaian perkara perdata ini, jika dia perkara cerai talak, masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.